hanya membuat resah pengunjung tempat makan, masa juga menyerang dan merusak sejumlah fasilitas di desa Siloban, Kota Mojokerto. Sejumlah warga dilaporkan terluka dan dirawat di RSUD Wahidin Sudirohusodo. Sebelumnya ribuan anggota perguruan silat dari berbagai wilayah di Jawa Timur berkonvoi menaiki sepeda motor mendatangi Polresta Mojokerto untuk berunjuk rasa. Masa menuntut penyelesaian sejumlah kasus penganiayaan yang menimpa anggota mereka. Oh so, gitulah. Di sana punya yang namanya binatang ngomong, kura-kura ninja, kancil nyelong timun di tempat kita. Artinya ada kesamaan. Di sana ada bangunan-bangunan besar, gini kita juga punya Borobudur, kita punya Prambanan. Nah, hal-hal ini kadang tidak tersampaikan. Jadi seolah-olah kemudian bangsa lain itu lebih maju daripada bangsa ini. Ini tidak tersampaikan. Makanya perlu sebenarnya ketika problem transnasional ini ada, yang regional ini dilupakan. Problem nasional ini dilupakan. Semua yang dimiliki bangsa lain kita punya. Nah sekarang kan orang udah mulai lupa. Karena apa? Kemudahan. Perubahan teknologi milenial ini percepatannya luar biasa. Orang sudah mulai lupa bahwa ada hal-hal yang sama yang dimiliki oleh bangsa ini dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya saya sangat membanggakan. Ada anak-anak muda yang masih belajar silat SH gitu, sesuatu yang bagi saya sangat membanggakan. Silat lokal gitu itu sangat membanggakan. Dengan pakaian yang hitam-hitam kayak begini gitu. Itu sesuatu yang masih menggembirakan. Artinya ada tinggalan dari orang tua yang akan terjaga. Cuman ya Pak Taufik yang sabar gitu. Gitu. Artinya masih ada yang sabar. Yang rawat tumpeng itu tinggalan kuno itu biar diurus sama santri gitu kan gitu. Itu tinggalan kuno merawat tumpeng. Nah, yang merawat pencak silat ini dengan model kuno kayak gini ya masih ada. Nah, ini membahagiakan. Di setengah hiruk pikuk munculnya gelombang ilmu silat dari negara lain karena dukungan teknologi industri gitu kan. Cina ini membombardir kita dan seolah-olah kita nggak punya pilihan bahwa pendekar itu ya cuma Wong Fei Hung. Nggak punya pilihan itu. Kalau pendekar itu ya Wong Fei Hung. Seolah-olah bahwa pedang paling tajam itu ya samurai. Terus kemudian ilmu terbang itu ya hanya crouching tiger, yang rescue gitu. Nah mungkin yang kayak gitu juga SH perlu kapan-kapan menunjukkan bahwa masih punya gitu. Ngelompat di atas pohon kelapa kayak gitu. Jadi akhirnya kemudian tidak capek waktu untuk habis ngurusi perbedaan ini perbedaan itu waktu muntah itu nanti jiwa kependekarannya hilang. Sehingga nanti sampai pada satu titik semua akan rukun pada akhirnya dan itu diselesaikan di atas panggung setinggi 25 meter. Siapa yang berdiri terakhir itulah pendekar yang asli ini gitu tinggal itu. Jadi tidak ada penyelesaian di luar dunia kependekaran gitu. Penyelesaian hukum itu kan di luar dunia kependekaran itu. Penyelesaian administratif gitu. Oh, bangun panggung tertinggi 25 lagi waktunya itu. Sopo sing terakhir mudun ya pendekar ya. Nah, itu baru itu gagah beneran ya. Terus turunnya nggak pakai tali langsung bus gitu. Nah ini kita punya. Nah, sikap-sikap menjaga warisan dari masa lalu ini memang butuh dijelaskan kepada anak-anak kekinian. Itu pentingnya luar biasa. Pentingnya luar biasa menjaga identitas. Sehingga seiring dengan perkembangan transnasional, serba transnasional. Ini orang tidak lupa dengan identitas lokalnya itu tidak lupa. Bahwa semua punya problem lokalnya punya. Gitu. Semangat ini penting. Gitu lah. Karena bangsa ini akan terus bergerak. Bangsa ini akan terus bergerak. Nah, sapa sing jogo fundamental yang tersisa dari tinggalan masa lalu. Ini sapa? Dan kita non industrial gitu ya, non industrial. Nah, Cina itu dijaga oleh industri perfilman. Jadi dunia kependekaran ini mbok isih ana mbok ora. Pokoke sak donya iku ngerti nek isih ana sebab ana ning film. Jadi masih ada karena adanya film. Jepang juga sama. Samurai itu seolah-olah masih ada. Orang masih membayangkan samurai itu masih utuh di Jepang karena adanya film. Kita nggak pernah tahu jangan-jangan Jepang itu sudah nggak ada gitu. Pelaku yang sesungguhnya dari dunia filmnya. Korea juga sama. Amerika koboi itu
Itu jangan-jangan koboi itu juga sudah nggak ada, tapi dunia masih tahu bahwa ada seperti itu. Dan itu menghasilkan satu identitas yang luar biasa. Sehingga kebanggaan kepada bangsanya bangkit, kebanggaan pada bangsanya ada. Nah, itu titik-titik yang penting untuk di ini. Karena penguatan lokal itu sekarang dibutuhkan luar biasa untuk menyongsong masa depannya. Jadi bangsa ini kan harus ke depan, harus bangkit. Harus mulai bangkit bangsa ini ke depan. Semua bangsa mengalami fase itu. Tapi perangkatnya kan banyak sekali. Nah, ini salah satu perangkat kebanggaan kepada sesuatu yang ditinggalkan di masa lalu oleh nenek moyang yang luar biasa. Saya lihat SH ini punya kebanggaan yang luar biasa terhadap SH. Saya masuk ke daerah manapun itu pasti ada. Tugu SH itu pasti ada. Semoga semangatnya tidak hanya semangat bangun tugu gitu. Jangan sampai lu dimanapun. Perguruan termasuk perguruan besar itu Pagar Nusa misalnya, itu nggak ada. Terus di kampung-kampung ada tugunya, itu nggak ada. Tapi saya masuk ke pedalaman Sumatera, masuk ke pedalaman Kalimantan, bahkan di Irian itu ada tugu Ternate. Nah, saya nggak ngerti ini yang sebelah mana, nggak ngerti bang, simbolnya sama gitu kan. Nah, ini sesuatu yang saya bayangkan itu kalau kekuatan ini itu seperti kekuatan santri. Ya, seperti kekuatan santri. Saya bayangkan SH itu bagaimana kalau kemudian membangun mekanisme persaudaraannya dan imbasnya itu seperti caranya santri. Saya bayangin itu, tapi nggak tahu nanti mekanisme kayak apa. Santri, gitu santri. Dan saya pikir basicnya SH itu dulu juga santri. Santri itu kalau membangun sesuatu itu punya imbas langsung terhadap dua hal. Satu, imbas kepada sesama manusia, kerukunan. Yang kedua adalah imbas sosial. Santri itu, contoh. Santri itu punya kebiasaan berdoa. Kebiasaan berdoa. Nah, ketika santri ini berdoa, itu kiainya tok yang berdoa. Santri yang lain, amin, 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 amin. Gitu. Nanti kalau kecapean, amin, itu berarti kiainya harus paham, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari berdoa yang sederhana ini menghasilkan satu siklus yang gede. Karena tiba-tiba ketika semuanya pengen berdoa, itu dibawa ke alun-alun. Begitu di alun-alun, semuanya berdoa. Apa yang terjadi? Roda ekonomi ikut berputar. Imbas sosialnya jalan. Orang jual tahu, orang jual soto, orang jual minuman, orang jual katok. Jadi roda ekonomi berputar, mobil-mobil juga laku. Sehingga kemudian persaudaraan terjaga, roda ekonomi berputar. Selawatan misalnya. Selawatan ini kan santri biasa selawatan. Tapi kalau kemudian santri ini sudah bergerak selawatan ke alun-alun, itu apa yang nggak terserap? Mulai dari spanduk, mulai dari slayer, sampai gagang pancing itu laku. Dan di situ mangan kabeh. Nah, kalau odong-odong laku, apa-apa laku, son laku, pemutar seperti itu. Ini kayaknya setahun sekali yang kayak itu Esa. Jadi son payu ini setahun sekali ini ono harla. Mungkin enggak misalnya ada event. Kalau santri kan eventnya tiap bulan ada. Bar poso halal bihalal bendino gitu santri. Bu itu roda ekonomi berputar. Terus hijriah, peringatan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak. Muludan, ayam laku, besek laku, semua berputar. Nah, ini menjaga. Terus kemudian santri punya tradisi ziarah. Mengunjungi makam para leluhurnya. Kalau sudah berkunjung ke makam leluhurnya, makam walinya, ini bis pariwisata laku. Sampai di makam wali itu jual nasi laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di situ. Nah, ketahanan sosialnya terjaga. Lantas kemudian ketika ziarah makam gurunya, dia senang dengan tanah di mana gurunya disemayamkan. Semakin dia berkunjung ke banyak tanah di mana gurunya bersemayam, semakin terbangun kerinduan. Dan itu basic yang akan membangun cinta tanah air. Makanya santri itu nggak bisa jadi teroris karena takut kalau ngebom Surabaya, takut makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Madura nggak berani karena ada makamnya Mbak Khalil. Lu sampean bayangkan tiba-tiba santri ini mogok. Corona kemarin mogok. Jadit,
Sing dodol sego ning makame wali ora payu, bis pariwisata ya ora payu. Son ya ora payu, lapangan kosong. Sekarang mulai gumbrigah lagi. Jadi ukhuwah yang terbangun ini menghasilkan imbas sosial yang luar biasa. Makanya kalau ada ajaran-ajaran yang memisahkan tradisi itu, santri gumbrigah. Tiba-tiba kalau kemudian sholawatan bid'ah gitu, ya roda ekonominya berhenti, tidak ada kegiatan. Makam musyrik gitu, ya kegiatan di makam berhenti. Nah, hal-hal seperti ini mungkin nggak misalnya di persaudaraan setia hati terate ini terbangun, embuharlah, khol kiai pendekarnya di situ apa atau apa, pasti harus dibangun. Nah, yang menguasai itu, ndak usah ribut siapa itu ketuanya pasti di situ. Karena mampu membangun mekanisme sosial di mana semuanya bisa mendapatkan imbas sosialnya. Nah kalau